Shalom anak-anak, hari ini Miss Ines akan mengajarkan pembelajaran bahasa Lampung mengenai anak surat. Nah, minggu lalu kita sudah belajar dan mengenal tentang tanda nengen. Dan hari ini kita akan kembali mengingatnya dengan menambahkan materi tentang anak surat bicek, anak surat ulan, dan anak surat datas. Oke, hari ini kita akan mengenal terlebih dahulu kembali mengenai tanda nengen. Silahkan dibuka bukunya halaman 35. Kalau sudah, sekarang dengarkan penjelasan dari Miss Ines. Oke, yang pertama tentang tanda nengen. Tanda nengen itu terletak di akhir kalimat. Maksudnya adalah kalau anak-anak sedang membuat aksara dalam bentuk kalimat, nah si tanda nengen ini letaknya ada di samping. Coba dilihat halaman 35. Ya, bentuknya seperti garis miring dan dia terletak di akhirnya. Dan fungsinya adalah untuk mematikan atau sebagai tanda mati. Jadi kalau ada huruf A di akhir kalimat, itu huruf A yang tadi itu dihilangkan. Contohnya ada di halaman 35 ya. Aksara K, dan aksara K jika diberi tanda dengan huruf A yang paling akhir itu dihilangkan dan bunyinya menjadi kakak. Seperti itu. Lanjut ke halaman 36. Anak surat bicek. Anak surat bicek ini berfungsi sebagai tanda bunyi E. Ingat ya anak-anak, kalau bicek itu E. Kemudian bentuknya itu seperti tanda petik atau seperti huruf I dan diletakkan di atas aksara. Dan huruf bicek ini mengubah yang tadinya huruf A menjadi huruf E. Ada contoh, ba. Kalau kita beri anak surat bicek menjadi be. Seperti ada di contoh halaman 36, beras. Kalau kita tidak memberikan anak surat bicek, bacanya baras. Karena kita sudah memberikannya, dilihat di situ di bukunya ada seperti tanda petik. Nah, itu kita ganti menjadi anak surat E. Jadi dibacanya beras. Oke, kemudian anak surat ulan. Nah, anak surat ulan ini ada dua. Ada apa saja ya? Yang pertama, anak surat E. Tadi di bicek itu ada juga kan bentuknya sama tapi bacanya berbeda. Kalau bicek itu E, kalau ulan itu E. Nah, kalau anak surat ulan ini ada dua nak. Ada anak surat ulan E dan I. Bentuknya sama-sama di atas aksara, namun terletak perbedaannya di bentuknya. Kalau E dia seperti huruf N. Kalau huruf I dia dibalik seperti huruf U. Ya. Kita lihat yang E terlebih dahulu. Di halaman 36. Dia bentuknya seperti N dan terletak di atas aksara. Kemudian bentuk ulan I. Bentuk ulan I itu sama saja dengan E namun dibalik seperti huruf U. Nah, kemudian letaknya juga terletak di atas aksara. Jadi keduanya itu terletak perbedaannya hanya dalam bentuknya saja. Kemudian yang terakhir, anak surat datas. Nah, anak surat datas ini letaknya masih sama seperti yang lainnya, yaitu di atas aksara. Namun, fungsinya ini menambahkan, bukan menghilangkan atau menghapuskan. Jadi, pada akhir kata itu hanya diberi huruf N. Tidak menghapus huruf A di dalam aksara tersebut. Ada contoh. Di halaman 36 yang paling bawah, ketan. Kalau kita tidak memberikan anak surat datas atau N, dia masih berbunyi keta. Ya. Nah, karena sudah diberikan tanda bunyi atau anak surat N, dia ditambahkan huruf
N di akhirnya, bukan dihapuskan. Oke? Dan bentuknya ini juga terletak di atas aksara. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar tentang tanda dengan surat bicek, ulan, dan datas. Demikianlah hari ini video yang Miss Ines sampaikan. Semoga anak-anak bisa mendengarkan dan belajar dengan baik ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.